penjahan. Penjahan Kan namanya PMT ya. Kalau yang dari sini langsung ke luar negeri belum ada. Oh itu ikan segar. Oh, yang sekarang ada juga. Ada. Tapi ini ekspornya lewat Lewat Jakarta. lewat Tanjung Balai Karimun. Oh, lewat Tanjung Balai. Ya karena lebih dekat ke Singapura. Iya. Ekspornya ke Singapura. gampang memasarnya ya. Iyalah. Lagi supaya bunganya lebih banyak bunganya. Iya. Ini ikan lokal semua Pak. Ikan lokal ya. Iya. Ini banyaknya ikan lokal di sini. Macam ini kan ini buat dikirim ke Jakarta Pak. Dulu ada kita. Jadi partner kerjanya punya kapal berapa orang? Berapa kapal? Kapalnya banyak. Punya saya sendiri. Iya. Saya sendiri punya sekitar kapal tangkap sekitar kalau yang besar sekitar 5 biji Pak. Sudah 5 ya. Iya. Lalu yang bagi itu semua dari lokal. Dari Natuna gitu. Nah, Iya. yang dari luar ada juga. Yang biasa sendiri. Yang Tanjung Balai Karimun. Iya. Sekitar Kalau aja Tanjung Balai Asahan nggak ada. kan nggak ada. Iya. 6 kapal. Iya. Yang tambah paling tinggi gua berarti 8. Oh, 8. Iya. Collecting itu maksudnya pengumpulnya gitu. Iya, pengangkutnya. Pengangkutnya gitu kan. Jadi ada istilahnya saran-saran yang kami dapatkan atau yang ingin kami terima dari Pak Wandi. Kira-kira apa saran Pak Wandi untuk SMK 1 Bundaran Timur? Karena SMK 1 Bundaran Timur ini memang fokusnya di kelautan gitu, perikanan gitu, pengolahan, nautika, teknika gitu. Ya. Kalau saran saya ya Pak ya. Kan Kabupaten Natuna kan daerah perikanan sama kelautan Pak. Iya. Jadi otomatis kalau SMK di situ bagus Pak posisinya ya di sini ya. Yang pertama Bapak siapkan dari murid itu pertama harus mentalnya Pak. Mental. Kita dari murid itu harus kuat. Karena namanya kita kerja laut itu pasti resikonya besar Pak. Baik di darat ataupun di laut itu sama-sama resikonya besar. Jadi kalau dari SMK kelautan bagusnya mempersiapkan anak itu seperti gini. Misalkan di mana ada pabrik nih, Ya. ataupun tempat tempat magang lah ya, Ya. yang walaupun di Natuna ataupun di luar itu semua boleh dikasih pergi gitu Pak, coba di sana. Kita kan sekarang ada juga namanya teaching factory. Teaching factory itu maksudnya dia belajar di pabrik gitu, termasuk belajar di sini. Kalau untuk belajar di lapangan itu lebih bagus lagi Pak, karena dia apa tuh merasakan apa yang langsung live tuh di lapangan tuh Pak. Jadi otomatis pengalaman dapatnya itu lebih banyak gitu Pak. Jadi itu yang kami harapkan dengan Pak Wandi, mudah-mudahan ke depan kita selalu dapat bekerja sama dan kita memang minta Pak Wandi memperhatikan anak-anak kita ini sehingga nanti mereka tidak kalah saing Ya, baik itu di dunia kerja sendiri di Indonesia maupun di luar negeri. Pesan terakhir ini dengan kita pesan terakhir saya sih tentang MOU nih, MOU yang MOU tadi, ini ya. yang kita tanda tangan tadi. Oke. Ini sebuah langkah yang bagus Pak buat kita semua supaya kita dapat, saya pun maunya buat masyarakat Natuna tuh lebih apa tuh lebih ngerti ke dunia perikanan ini Pak. Jadi mau tahu bisa muncul pengusaha lain di bidang perikanan ini. Jadi bisa ikut mengolah hasil produk perikanan Natuna. Jadi Natuna ini nggak kalah bersaing sama di domestik ataupun internasional Pak. Ya Pak.
melihat peluangnya ke depan ini nampaknya bagaimana? Melihat peluang ke depan ya, ke depannya prospeknya bagus. Bagus. Bagus, sangat membantu ya. Ya, Kalau di sini ada berapa koperasi yang kerjasama seperti yang koperasi? kalau untuk Pulau Tiga cuma kita sendiri Pak. Oh, baru sendiri. Ya, karena kita natunakan banyak koperasi. Nah, Cuma untuk Pulau Tiga sekarang ini cuma kita. ke kecamatan Pulau Tiga Ya, ini. dua kecamatan ini cuma kita aja. Dua kecamatan. Ya, kita koperasi tiga saudara. Pemerintah juga. Kalau pandangan Bapak tentang alumni SMK yang mulai dari ini kan Bapak kan angkatan pertama Angkatan pertama. sampai terakhir. Kira-kira apa pesannya dengan istilahnya alumni SMK ini? Ya, kalau saya berpesan belajarlah semaksimal mungkin, raihlah ilmu yang ada karena nanti akan bermanfaat ketika di lapangan. Poinnya, ya, kira-kira yang Poin di yang lapangan pertama, itu yang karena poinnya ya? Ya, Atau 3 poin penting aja? Yang pertama yang jelas kerja kerasnya lah. Ya. Yang pertama. Yang kedua mungkin kemauan. Kalau nggak ada kemauan nggak bisa juga Pak. Kadang mereka selesai sekolah nggak ada kemauan mau kerja ya itu nganggur nggak jelas. Nah yang ketiga kalau memang mau berjiwa bisnis ya harus punya modal. Ya, jadi kalau mau bekerja Jadi kalau sama- Bapak kemarin punya modal berapa? kalau kita punya modal awal sekitar 300 juta Pak. 300 jutaan. Ya, itu 300 juta itu modal, kalau modal pribadi juga ada sekitar 100 lah. Ya. Jadi yang 300 ini kemarin kita sudah usulkan ke pihak BKP. Ya. Yang jelas bidang LPMKP, bagian peminjaman modal, Ya, ya. itu kita difasilitasi sekitar 300 juta. 300 juta. Kita mengembangkan usaha. Di koperasi itu ada juga simpan pinjamnya. Koperasi ada simpan pinjam, jadi kita gulir gitu. Oke, terima kasih Pak. Jadi ini memang suatu hal yang sangat bermanfaat bagi kita. Ya, ini adalah salah satu pengusaha ya, cikal bakal pengusaha untuk Natuna. Ya, kita memang optimis tamatan-tamatan SMK untuk ke depan. Ya, kita ingin seperti Bapak dan mungkin nanti lebih lagi.
kasih Pak, saya Dedi Ardiansa, alumni SMK Kelautan dan Perikanan Kebayoran Timur, angkatan kedua. Saya berharap kedepannya SMK itu menciptakan produk yang bisa bersaing dalam artian dari Karimun, menciptakan batu untuk jangkar, habis itu bisa menjadi nahoda di kapal yang saya urus sekarang ini. Mungkin mereka bisa praktek dulu, mungkin sekian tahun dia bisa bawa kapal sendiri. Karena armada kita banyak di sini, ada 30 lebih, mungkin nanti akan bertambah kalau emang nahodanya ada. Ada ya, tergantung Ya, nahodanya. kalau emang SMK nggak bisa nahoda, dia bisa jadi KKM, juru untuk tarik, untuk di kapal. Itu aja Pak. Kemudian ini usahanya ini kerjasamanya dengan perusahaan mana atau dengan siapa saja? Kalau kita di sini Pak, untuk ikan nelayan yang ada di Natuna, khususnya Pulau 3, itu kita ngambil ikannya kirim ke Karimun. Jadi kita itu membantu mereka UMKM yang belum berkembang besar, kita bantu eksporkan ikan. Oh, berarti kapal ini di samping dia menangkap ikan sendiri, ada juga yang kita tampung dari nelayan setempat. Dari nelayan dan dari pengusaha. Dari pengusaha. Kemudian arahnya nanti ini usaha ini apakah sampai ke pengolahan atau memang sampai hanya sekedar untuk penangkapan saja? Sekarang ini hanya penangkapan, cuma kita lagi merintis membuka pabrik, tapi kekurangan modal. Mungkin nanti bertahap kita akan secepatnya ada pabrik pengolahan. Nah, iyalah, terima kasih Pak Dede. Mudah-mudahan kita juga dari SMKN 1 Bunguran Timur atau SMK Kelautan mengharapkan, dan juga kita bangga dengan alumni yang sudah bisa istilahnya merintis usaha sampai sebesar ini. Memang suatu kebanggaan bagi kita. Untuk itu yang terakhir, harapan dengan siswa-siswa SMK yang nanti akan tamat. Harapan saya mereka kuliah dan jangan berpikir menjadi PNS, lalu PNS. Sekarang kita bangkitkan pengusaha muda yang ada di Natuna, khususnya alumni SMK, biar kita mengelola Natuna ini untuk dunia perikanan dan pengolahan. Oh, mungkin begitu juga saran dengan orang tua istilahnya. Bagaimana? Sekarang itu kan orang tua cenderung ke SMA sehingga melihat SMK ini kadang-kadang kurang berminat. Nah, bagaimana sarannya? Saran saya sih SMK itu bagus. Pertama, kita punya jiwa dan punya keinginan itu nggak terpatahkan, walaupun kekurangan modal, kita nggak ada relasi, tapi semua itu tetap kita temukan karena grup SMK ini sangat kuat, satu sama lain sering membantu. Aku anak pulau Kepulauan Riau, pulau berpulau, hai tanah Melayu. Aku anak pulau Kepulauan Riau, jiwa dan ragaku untuk membangun negeriku. Usaha ini pakai konsep natural farming, jadi alam. Oh, alam. Jadi itu hanya kita nanti yang kalau besar itu pada saat waktunya dia akan kawin alami. Pada waktu dia spawning telurnya, nanti kita bakal ambil telurnya, kita bawa ke darat untuk ditelaskan. Kapan? Tahunya kita dia kawin alami. Oh, ikan itu secara alami akan selalu spawning pada saat tilem, jam 11 sampai jam 2 pagi. 11 malam berarti ya? 11 malam sampai jam 2 pagi. Karena kenapa? Ikan itu cenderung punya insting bawaan dari pencipta itu bagaimana telurnya ini bisa tidak dimakan predator, bisa dapat perlindungan. Makanya saya harus cari tempat bakau. Nah, jadi tilem itu pasti pasang. Nah, sedangkan pada waktu pasang, ikan itu tahu bahwa air itu akan mengarah ke tubir. Nah, pada saatnya itu dia
spawning bertelur sehingga telur bisa ditutupin nyangkut di mangrove area seperti ini kan chance-nya dia itu hidup di makan telur lebih kecil daripada masuk telur. Berarti banyak juga mungkin telurnya yang dapat itu. Kata ribuan. Satu induk itu kira-kira 1 juta. Oh, 1 juta ya. Jadi pengalaman kita dari 1 juta itu yang hidup betul itu berapa persen? Kalau di alam 0,005%. Yang hidup. Tapi kalau di kita Yang ini karena di laut gitu langsung di apa tuh? tergantung jenis ikan ya. Tapi bisa jadi sekitar 4-5% itu Bagus. Berarti itulah yang kita harapkan 4-5% itu. ya. Karena setiap tangki kapasitas itu kan ada ukurannya Pak. Dalam arti tangki saya itu satu muat 9 ton. Nah, kalau tenaga kerjanya belum terampil, mungkin kepadatan per liternya itu di 9 ekor larva. Jadi ini nanti ikan-ikan apa aja nih yang bisa Untuk diambil? awal itu saya akan produksi ikan-ikan yang akan diambil oleh kapal Hongkong. Kerapu tiger, kerapu cantik, suluk merah. Sebetulnya bisa kerapu bebek, tapi indukannya sekarang sulit sekali. Nah, nanti kedepannya saya plan untuk bikin kakak merah. Berarti indukannya itu diambil dari nelayan atau memang bawa dari luar? Semua dari perairan sini. Dari sini. Jadi perairan di sini itu masih bagus sekali Pak. Nah. Jadi masyarakat waktu saya masih datangkan bumi dari Bali yang 3 cm saya pelihara besar itu, kalau mereka telaten, mereka pelihara 1000 paling mati 9, mati 8. Ya, bisa. Pulau 3, Kelare beda lagi. Sedana pasti 80% aja bagus Sedana karena airnya kurang bagus. Iya, karena situ udah Kalau di Kelare agak bagus airnya. Kelare itu musim-musim tertentu airnya akan banyak tawar Pak. Oh, Karena dia lebih banyak sungai memang itu. betul. Iya. kayak sungai ya. Berarti yang paling bagus memang apanya itu di Pulau 3 ini lah ya. Wah, yang bagus sebenarnya di Pulau Laut. Oh, Pulau Laut. Pulau Bida. Oh, Pulau 3 masih kalah. masih kalah Pulau Tapi Laut. di sana kalau musim utara ya ya, kan itu harus pula ya. Iya. Berbahaya deh. boleh saya sarankan itu adalah basic dasar untuk paling nggak mereka ngerti kerangkanya itu di alamnya itu seperti apa Pak. Iya. Jadi kalau seperti anak-anak itu saya tanya, kamu ngerti nggak kenapa kok harus ada lab, harus ada situ? Iya, betul. Pada nggak ngerti gitu. Nah itu kalau misalnya bisa diajarkan kan prinsip dasar itu larva makan fitoplankton, fitoplankton makan zooplankton, baru zooplanktonnya dimakan oleh larva, larvanya besar seperti itu. Lah seperti itu paling nggak mereka ngerti kerangkanya dulu, siklus rantainya di laut dulu. Terus setelah itu barusan spesifik Pak, untuk fitoplankton itu jenisnya apa aja sih? Nah kan itu jenisnya apa dan cocok untuk ikan apa saja gitu mungkin. oh enggak Pak, Enggak, kalau enggak. itu di alam itu banyak sekali jenisnya, tapi yang perlu itu adalah siklus hidupnya. Contoh seperti Nanochloropsis itu, selnya ukurannya 2 mikron, itu kecil. Nah, tapi dia tahan panas. Terus dia untuk pada saat padat itu dia bisa melindungi dirinya sendiri karena dia mengeluarkan zat racun. Nanti seperti plankton Tetraselmis, gizinya lebih tinggi, tapi dia ukuran selnya besar tapi dia tidak tahan panas. Itu dulu Pak. Nah, nanti barusan zooplanktonnya apa gitu. Lah, tinggal nanti mau mendidik anak itu nanti untuk kerja apa untuk mereka menjadi sains atau peneliti. Kalau mereka untuk peneliti ya harus lebih banyak diperbanyak jenis-jenisnya yang harus mereka pelajari. Tapi kalau mau arahnya nanti mereka untuk bekerja, otomatis kan seperti rotifera ini salah satu jenis zooplankton yang hatchery manapun kembangkan karena keistimewaan perksnya dia itu bisa bawa telur 5 atau 6, terus 1 hari mentas sudah bisa jadi indukan seperti itulah. Kalau seperti rotifera ini ukuran lambungnya berapa, dia kalau makan Nanochloropsis itu bisa dicerna berapa lama, itu kan semua harus ada perhitungannya Pak. Nggak boleh oh ya pokoknya ada rotifera ini tak kasih plankton, nggak tahu gitu, akan jadi limbah gitu. Itu yang kebanyakan hatchery kayak di situ Bondo, di Bali, di mana-mana itu teknisinya itu mind feeling Pak. Jadi oh ini kira-kira planktonnya udah hijau, oh tak kasih makan lah sekarang saatnya cocok. Tapi mereka nggak punya data apakah popoknya masih ada di dalam itu, terus berapa kepadatannya gitu. Kalau kita setiap hari kita disiplin hitung Pak, kepadatannya berapa,
jumlah tangki di rotifer ini per milinya berapa, sehingga pada waktu kita mau mengaplikasikan kasih makan itu kita tahu, oh larva satu ini satu hari minimal butuh 5 rotifer. Lah jumlah larvanya berapa, jadi kita harus kasih berapa gitu. Jadi semua itu harus dihitung, nanti ujung-ujungnya akan timbul di mana efisiensi gitu, efisiensi output, dalam arti saya masukin 180.000 itu yang jadi berapa karena itu gitu. Jadi jangan sampai seperti hatchery kebanyakan itu bulan ini panen, bulan depan nggak panen, bulan ini panen, bulan depan nggak panen kan. Itu penyebabnya tadi karena enggak betul perhitungannya itu. Iya Pak, nggak dijaga betul-betul pakanannya, karena rahasia sebenarnya dari hatchery apapun pembesaran itu ya pakan yang berkualitas, mau ayam, mau sapi, mau kambing, ikan, semua ya pakan yang berkualitas gitu. Jadi ini sebenarnya tidak lebih apa yang di alam kita buat di sini high density, tapi kita atur biar jumlahnya kita bisa atur, sterilisasinya bisa kita atur segala macam gitu. Jadi itu bagus. Itu jadi sebetulnya ada gitu Pak, anak-anak pulau itu yang punya semangat, punya intelijensi bisa dididik, hanya karakternya nanti bisa nggak Pak kerja, karena ini bukan kerja 9 to 5, 9 kayak kerja kantoran itu. Kembali lagi karakter. Gitu, kayak contoh ada temennya mereka nggak cocok, jadi sekarang sudah keluar. Gitu, karena harus menjiwai Pak, kalau nggak ada jiwa susah. Berarti memang kan gitu. Jadi kita kan kadang-kadang di sekolah itu kan disiplinnya itu disiplin istilahnya aturan saja, tapi sebenarnya dia belum membudaya kan. Jadi sehingga nanti pas dia mulai bekerja menguntungkan sampai di sini, ya itu tadi jangankan untuk bekerja yang maksimal, untuk teamworknya saja dia udah bermasalah gitu ya. Jadi itu ya yang penting. Kalau soal ilmu mungkin kan sudah bisa di sini dikasih tahu, dikasih tunjuk. Tapi kalau karakter memang susah juga. Ya kamu jangan tidak suka. Kalau memang dia nggak suka juga susah juga kita bilang dia suka gitu ya. Itulah kenapa kok Cina itu maju sekali, Pak. Karena perusahaan-perusahaan IT teknologi yang lain-lain itu untuk cari skilled worker di Cina itu mungkin dari 1000 itu ada 900. Tapi kalau di US atau di Indo 1000 itu belum tentu 100 Pak. Betul. Jadi makanya mereka mau bayar mahal pun lo ya layak, mereka cari SDM-nya, ada yang sakit cari gantinya gampang. Nah ini kalau saya nggak betul-betul didik, saya ciptakan situasi mereka nyaman kerja, bisa menjadi keluarga, terus sistem bonus harus ada, jadi mereka nggak usah pusing-pusing, wah aku kerja di sini 2-3 tahun, aduh gajiku cuma segini-segini apa segala macam lah. Saya kan nanti kalau mereka akhirnya keluar karena mau mencari ekonomi yang lebih bagus, saya rugi investasi, karena investasi besar saya itu kalau bangun ini ada duit bisa bangun, tapi kalau orangnya itu kan nggak bisa kayak jigsaw puzzle, pasang copot gitu. Bagaimana pandangannya, istilahnya pengalamannya sejak bekerja di sini? Ya kalau secara pengalaman sih menambah wawasan juga. Sebetulnya saya tidak di air laut, saya di air tawar. Ya. Cuma di sini saya mendalami ilmu perikanan saya, jadi ke air laut aja. Pengalaman beberapa bulan di sini, apa harapannya dengan adik-adik kelasnya yang masih sekolah di SMK? Ya harapan sih supaya menumbuh bakatnya untuk mengembang secara perikanan gitu. Jadi dari wilayah-wilayah itu bisa ada tempatnya untuk perikanan gitu. Jadi istilahnya untuk membuat usaha-usaha kreatif lah gitu yang mendukung perikanan. Kemudian selama di sini bekerja, kira-kira harapannya nanti untuk ke depan kalau sudah dapat ilmunya di sini, apa cita-citanya? Jadi harus tetap di sini Pak, karena di kampung saya kan. Oh iya, ya, kampung saya. Jadi adanya saya di sini mungkin kalau sudah beroperasi kan banyak juga masyarakat yang terbantu. Oleh karena itu masyarakat Natuna apabila ada anaknya bingung mau dimasukkan kemana, SMK Kelautan di Natuna ini adalah salah satu pilihan yang tepat. Di situ mereka akan dibekali ilmu-ilmu yang nanti akan menunjang mereka pada saat mereka lulus
perusahaan-perusahaan seperti saya ini akan sangat membutuhkan orang-orang seperti mereka dengan pengetahuan yang mereka miliki yang bisa didapatkan di SMK. Terima kasih.